الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairil insan. Wa ya ayyuhal ikhwan taqullaha fi sirril alam la'allakum tuflihuna fi sa'il zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah serta kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian ini melalui radio, bahkan karena melalui radio banyak orang yang mendengar, tentu saja ini ada manfaat dan berfaedah kepada kita semua, kepada masyarakat yang barangkali diberi kesempatan untuk bertanya, meskipun selama ini secara konkret tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Meskipun karena apa? Barangkali karena tidak dibuka peluang tanya jawab. Barangkali ada masjid yang khusus memberikan waktu untuk tanya jawab, yang sehingga barangkali ada sesuatu yang mengganggu pikiran jamaah tentu sudah dijawab oleh penceramah-penceramah yang semuanya kita sudah sangat yakin penceramah di Mesir Raya adalah penceramah-penceramah yang dipilih atau sekurang-kurangnya mengetahui bidang yang dibicarakan dengan baik. Karena itu dalam kesempatan kami ini juga telah diberi judul oleh pengurus masjid tentang apa yang layak untuk kami. Dan tentu saja jemaah sudah mengetahui, kalau ditanya sama masyarakat, untuk saya itu masalah-masalah perbedaan pendapat. Kalau orang kampung disebut masalah khilafiyah, tapi sebenarnya bukan khilafiyah. Ikhtilaf itu istilah bahasa saja. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat para ulama. Bagaimana latar belakang berbeda pendapat, kenapa perbedaan pendapat, dan juga selanjutnya apa solusi ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat. Jamaah, judul yang sudah kita terangkan adalah berhubungan dengan peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan ini adalah sangat penting karena kita semua menghadapi hal ini, yaitu di satu sisi kita selalu melihat apa saja peluang yang bisa kita kerjakan, baik dalam membangun ekonomi, bidang agama, dan bidang-bidang yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, malam ini lanjutan dari pengajian kita yang telah diterangkan peluang. Maka pada malam hari adalah kita masuk dalam hal tantangan. Artinya peluang dan tantangan berbarengan. Setiap ada peluang, tentu di sana ada juga tantangannya. Tantangan pada hakikatnya ada yang segi positif, tapi ada juga yang sifatnya negatif, yaitu ketika tantangan-tantangan yang dihadapi tidak berdasarkan syariat, tidak seharusnya dilakukan oleh kita kaum muslimin. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita juga memahami bahwa kalau kita berhadapan mencari peluang, tetapi juga dibarengi dengan tantangan. Kalau kita ingin mendidik anak-anak sukses, maka tantangannya harus benar-benar orang
bahwa serius, bahkan bukan saja menempatkan anak-anak pada tempat yang layak, yang berkualitas, yang disiplin dan sebagainya, tetapi juga di sana mengharapkan mereka setelah selesai dari pendidikan mendapat tempat yang layak di tengah-tengah masyarakat, baik hubungan dengan agama, demikian pula hubungan dengan masyarakat. Dalam itu disebut la sahlan illa ma ja'alahu sahlan wa anta tad'ul husna ila syi'ta sahlan. Kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, kalau disebut ini adalah bisa juga peluang tidak dapat kecuali dibarengi dengan tantangan. Dalam hadis disebut al-husna. Ya jangan wa anta tad'ul husna idza syi'ta sahla. Engkau akan menghadapi tantangan, husna itu gelisah, susah dan sebagainya bila ingin mengharapkan kemudahan. Dengan demikian dapat disimpulkan jamaah yang berbahagia, tidak ada sebuah peluang yang tidak dibarengi dengan tantangan. Semakin banyak peluang yang kita hadapi, yang kita peroleh, maka sebanyak itu pula tantangan yang kita hadapi. Maka inilah sebenarnya kita sudah diingatkan dalam praktek Rasulullah SAW sebagai contoh. Bagaimana contoh? Kita sudah sama maklum, Islam datang ini bukan mudah, tetapi adalah banyak tantangan-tantangannya. Maka Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Islam itu pada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada tubadil quraba alladzina yusbihu sunnata ba'da fasadiha. Yang artinya Islam ini datang ghariban, asing. Jadi pertama ketika di Arab itu datang dibawa oleh Nabi, maka agama ini dianggap agama asing karena berbeda dengan tradisi jahiliyah. Jadi asing. Gharib itu asing atau bahasa sekarang kita aneh. Agama Islam agama aneh. Kalau ada ayat disebutkan qala asatirul awwalin, ini agama-agama masa lalu, agama orang bodoh, orang kolot, orang ketinggalan zaman dan sebagainya. Ini tantangan dari pertama. Akan tetapi karena Rasulullah adalah sebagai pembawa risalah, tentu saja tidak pernah berhenti. Semuanya dihadapi. Maka terjadilah di dalam peperangan beliau sampai giginya patah. Demikian pula dalam membawa nama, membawa dakwah, beliau dikejar, diusir, dilempar petai binatang dan sebagainya, yang sehingga Rasulullah tidak pernah surut. Itu adalah tantangan. Akan tetapi apa hikmahnya ketika beliau ini adalah sesuai dengan petunjuk Allah membawa risalah, maka akhirnya akan memperoleh kebahagiaan. Tuba, maka berbahagialah kepada orang yang dianggap asing tadi, kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memperbaiki semua situasi yang sudah rusak. Tidak pernah ada pegangan-pegangan dan sebagainya, kecuali adalah nafsu yang berkembang di masa-masa jahiliyah. Akan tetapi karena kesungguhan ini, maka maklumlah bermacam-macam tuduhan yang diterima oleh Nabi. Andai kata bukan karena ada mukjizat yang meyakinkan umat, mungkin tidak akan ada syariat sampai sekarang. Jadi sebenarnya inilah
perjuangan yang bermula dari praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sudah sangat populer ketika agama ini dibawa ada menyatakan sihir, karena yang dibawa pada waktu itu yang aneh-aneh yang sifatnya menggiurkan adalah sihir. Yang sihir itu merubah pandangan manusia dengan kekuatan sihir. Bahkan pernah terjadi pada masa Nabi Musa, yaitu pada masa Fir'aun dulu. Jadi jamaah yang berbahagia, inilah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa dibawa? Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat. Ukhrija linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Rasulullah menyatakan kita ini adalah umat pilihan. Umat pilihan yang telah diciptakan oleh Allah, yang sehingga manusia itu akan mendapat tempat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, inti daripada kebaikan, inti kejayaan dan keberhasilan Rasulullah adalah mengajak manusia untuk beramal yang ma'ruf. Mengamal yang ma'ruf yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bermanfaat, ma'ruf yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhkan manusia daripada perbuatan yang munkar. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu yang kita bisa simpulkan ketika kita hubungkan dengan peluang dan tantangan, maka Rasulullah telah memperkenalkan dan telah diakui sekarang oleh umat Islam, bahkan umat di luar Islam. Beliau ini adalah sebagai manusia yang sangat berhasil, yang merubah suasana negeri Arab dengan suatu yang lebih baik, yang sehingga terkenal di dunia. Bahkan beliau dianggap sebagai pelopor merubah, membangun manusia pada tingkat nomor 1. Beliau disebut orang yang paling sukses di dunia, yaitu disebabkan beliau di samping teguh dengan pendirian, yaitu membawa ajaran Allah, dan yang kedua siap menghadapi tantangan yang dihadapi sehari-hari di dalam menjalankan dakwah. Karenanya jamaah yang berbahagia, dapat kita simpulkan dalam kesempatan ini singkat ini bahwa hidup ini memang tantangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah yang telah menciptakan mati, mengadakan hidup. Untuk apa? Untuk dicoba siapa di antara kita itu yang lebih baik dalam kegiatan, dalam beramal, yang lebih baik kerjanya. Jadi dengan demikian, tujuan hidup kita ini adalah merupakan peluang untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Melalui apa? Melalui prestasi yang kita perlihatkan di tengah-tengah masyarakat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, patutlah dalam kesempatan yang singkat ini kita perlu juga memahami apa saja tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Berdasarkan apa yang kami baca adalah tantangan itu beragam. Ada tantangan dari diri kita sendiri, dari profil manusia itu sendiri yang diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan suka berbuat kerusakan, dalam keadaan suka bertumpah darah. Maka perpecahan adalah salah satu
ciri-ciri manusia yang merupakan sudah fitrahnya. Ihbitu minha jami'an wa'tukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Yang artinya keluarlah ke bumi, turunlah ke bumi, dan di bumi itu kamu akan terjadi permusuhan. Walakum mustaqarrun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kamu juga akan menempat di dunia ini sementara dengan sedikit bekal yang kita peroleh selama kita hidup. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, dari awal sudah diterangkan fitrah manusia adalah diantaranya adalah permusuhan. Maka karenanya permusuhan inilah yang perlu kita hindari supaya tidak apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Jamaah yang berbahagia, karenanya pada kesempatan ini tentu banyak tantangan-tantangan yang kalau kita pelajari secara sungguh-sungguh. Salah satu tantangan itu adalah dari diri sendiri. Dari diri sendiri adalah manusia sendiri, profil manusia sendiri yang melahirkan tantangan. Karena apa? Karena manusia itu diberi nafsu. Tentu nafsu selalu memilih mana yang senang, mana yang disukai dan sebagainya. Jadi sehingga meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah. Maka dengan demikian salah satu di antaranya adalah kita dihindari supaya benar-benar menjaga. Bahkan ada satu yang paling menarik. Apa menariknya? Sebenarnya manusia ini sudah tidak layak menjadi pengatur dunia. Karena apa? Qala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menetapkan dunia ini seorang khalifah, yaitu siapa? Yaitu manusia, yaitu Adam. Maka malaikat membantah, kalau atajalu biha yusibu biha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah layak manusia dijadikan pemimpin di dunia yang mengatur alam ini? Yasfiku dima yusfiduna fiha, yang profilnya adalah suka berbuat kerusakan. Wa yasfiku dima dan juga suka bertumpah darah. Dengan demikian kalau kondisi sekarang kita melihat banyak kerusakan itu adalah kerja manusia. Maka malaikat seolah-olah seperti tidak layak. Kenapa kami saja mukaddisulak, sedangkan kami sangat membersihkan Allah, membersihkan agama ini. Kenapa tidak seperti seolah-olah itu gambarannya? Kenapa kami tidak ditunjuk sebagai yang memimpin dunia ini? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah menjawab, saya lebih tahu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ini menandakan bahwa sengaja Allah membuat tantangan-tantangan. Tantangan inilah bahagian dari lapangan ibadah. Lapangan ibadah kita berhadapan dengan tantangan. Artinya apa saja yang kita lakukan dalam bentuk yang ma'ruf, yang baik, selalu ada tantangan. Membangun masjid saja itu juga adalah tantangan. Kenapa? Pertama, masalah pengurusan masjid dan lain-lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ini tentu saja kita harus menyimak faktor-faktor yang melahirkan kerusakan.
apa yang menyebabkan seperti dikatakan oleh Allah dalam ayat, yaitu yusfiduna fiha, orang membuat kerusakan dan bertumpah darah. Salah satu di antaranya adalah fitnah. Kullu ummatin fitnatun. Jadi semua umat masa dulu sampai sekarang itu fitnah. Wa fitnatu ummati alman. Akan tetapi untuk diketahui, kalau hubungan fitnah yang paling menonjol pada umatku adalah alman. Apa arti alman? Yaitu berhubungan dengan benda, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan uang dan sebagainya. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa lapangan tantangan yang paling berat adalah menjaga amanah dalam bidang harta, karena sumber fitnah yang paling banyak adalah harta. Kenapa? Innahu bil khairi lasyadid. Karena manusia paling mencintai harta. Maka kalau istilah sekarang kalau kita tanya siapa yang tidak suka harta, maka kalau jawab bisa saja macam-macam, tetapi yang jelas semua manusia itu sangat berlebihan dengan harta. Kalau kita simak perkembangan di negara kita juga sekarang ribut di negara kita, di pusat adalah karena harta, karena masing-masing mencari peluang. Ketika peluang ada, maka langsung dimanfaatkan, maka terjadilah bermacam-macam pelanggaran, bermacam-macam penyimpangan. Sehingga kalau kita teliti, kalau tidak ada upaya untuk menghindari, membatasi, mungkin negara kita ini bisa hancur. Kenapa hancur? Karena dipengaruhi oleh manusia-manusia yang rakus. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah kalau kita ingin memperoleh masa depan yang baik, tantangan yang baik, yang siap menghadapi tantangan, jagalah masalah bidang keuangan, jagalah bidang harta ini benar-benar aman. Kenapa? Karena inilah salah satu tantangan yang paling besar. Jadi inilah yang diingatkan oleh Allah, ihbitu minha jami'an. Turunlah ke bumi semua. Jadi siapa yang mengikuti petunjukku, maka orang itu tidak pernah susah. Itu menajamnya apa ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka orang yang mengikuti petunjukku, maka orang itu tidak ada rasa apa-apa, aman, dan sebagainya. Maka dengan orang yang jujur mengurus masalah bidang keuangan ini adalah tentu akan aman, akan selamat selama-lamanya. Tidak pernah rasa gelisah, tidak pernah rasa gundah, apalagi lahir bermacam-macam hal. Karena itu jamaah yang berbahagia, inilah perlu dari manusia itu sendiri harus diingat. Apa diingat? Ada profil, ada watak fitrah manusia itu adalah tidak pernah cukup dengan harta. Lakukan al-insani wadian tahab labtaral asalisan wala yamla'u jawfa adam illa biturab. Artinya kepada manusia kalau diberikan dua lembah emas, maka ia akan mencari yang ketiga. Dan manusia itu tidak pernah cukup yang ada, tetapi tetap ingin mencari selalu yang lebih banyak. Dan kapan yang tidak lagi
adalah ketika ya ujoba bin Adam illa biturab, ketika masuk ke kubur, ya ini tidak. Bahkan ketika kita ke kubur tidak membawa apa-apa. Jadi dari sinilah orang sering meminta supaya diberi umur sedikit lagi. Untuk apa? Sedikit lagi supaya bisa berbuat amal yang baik, di antaranya bersedekah, menyumbang dan sebagainya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, ada satu kata penting di sini, kata kunci. Apa kata kunci? Jadilah harta itu berkah. Berkah adalah dengan tidak ada penyimpangan. May ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu wa man lam ya'khudh malan bighairi haqqihi wa masaluhu mislul ladzi ya'kulu wa la yashba, hadis Nabi. Maka orang yang mengambil harta apa adanya menurut prosedurnya dan sebagainya, maka orang itu akan diberi berkat dari hartanya. Dan ini coba dilatih, latih orang-orang yang apakah dalam bisnis, apakah dalam kegiatan usaha, apa saja kita pilih harta-harta yang halal, karena harta halal lah yang lahir berkat. Makna berkat ini apa? Karena orang zaman dahulu makna berkat yaitu tidak habis-habis. Bahkan ada orang sakit, kalau sakit tidak pernah sembuh-sembuh disebut sangat berkat hatinya sakitnya, itu salah letaknya. Jadi bagaimana juga orang yang mencari berkat selalu menghindari, dengan istilah lain, tidak ada sebuah harta yang bukan milik kita bermanfaat. Ini rumusnya. Maka ini salah satu faktor kami dulu adalah calon hakim. Bahkan bukan calon hakim tingkat pertama, tingkat banding, tetapi adalah calon Mahkamah Agung. Saya baru 4 tahun jadi hakim tinggi, ditunjuk oleh pimpinan kami untuk ikut testing hakim agung, kemudian dikirim oleh Mahkamah Agung. Maka dengan demikian kami harus mengikutinya. Sementara saya sendiri tidak yakin bisa memangku jabatan itu. Nah, bukan saja mengharap bisa lulus, tapi sebelum ikut saja sudah takut. Kenapa takut? Ini adalah karena waktu itu orang yang jadi hakim agung bukan masalah agama saja, semua hukum umum, perdata dan sebagainya itu adalah tugas Mahkamah Agung, tidak dipisahkan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, maka apa yang terjadi? Saya sudah berupaya melobi pimpinan saya untuk tidak dikirim, tapi tetap dikirim. Tetap dikirim juga. Akhirnya saya ikutlah ke Jakarta. Ternyata 3 tahap yang dites itu pada awalnya, yaitu lulus kesehatan, lulus kemampuan layak jadi hakim, dan juga yang terakhir adalah psikotes, apakah memenuhi syarat sebagai hakim agung, juga itu lulus. Akhirnya kita istirahat sebentar dan nanti ada wawancara sedikit dengan DPR. Waktu itu ada utama DPR. Maka karena itu kami minta mundur supaya saya tidak melanjutkan lagi. Katanya, tidak boleh, kalau mau mundur harus bayar. Harus bayar sebanyak 12 juta waktu itu, 15 tahun yang lalu. 12 juta biaya yang sudah dikeluarkan harus dibayar baru boleh. Maka kawan saya yang juga pimpinan di sini ikut saja.
tidak mau, jadi jangan diisi jawabannya, itu juga satu masalah. Maka akhir apa yang perlu kami sampaikan tidak bisa dielak. Akhirnya sampailah jawaban untuk terakhirnya. Kami tidak datang, dipanggil tidak mau datang lagi. Pertama adalah bukan karena tidak suka saja, karena akibat kita khawatir apakah layak kita menjadi hakim agung. Nah, ini yang pertama. Sementara saya waktu itu masih S1 syariah, S1 syariah. Sedangkan orang lain yang ikut dulu sudah ada S3, S2 dan sebagainya. Maka inilah pula yang menyebabkan kita ikut beberapa bidang setara dalam pendidikan S1, S2 dan S3 karena mengantisipasi kemungkinan kita dipanggil lagi yang sehingga kita harus menerima tanggung jawab yang besar. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita tidak ikut ini bukan berarti kalah, tetapi tidak ikut lebih aman. Karena saya yakin, waktu itu saya yakin kita tidak mungkin kalau segi harta kita tidak, karena orang pesantren memang makanannya kehidupannya sederhana, tidak ada masalah, apalagi gajinya sudah cukup dikasih. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana akma manusia sekarang lebih banyak terpengaruh dengan bisikan kawan, dengan bisikan atasan, dengan perintah, dengan macam-macam, yang sehingga saya sendiri lebih aman untuk mundur diri. Ini apa kami terangkan di sini? Ini benar-benar ini pengaruh daripada nafsu dunia. Dunia tidak pernah menyelamatkan kita melalui nafsu. Jadi demikian tidak ikuti sudah menjadi selamat. Maka karenanya kepada kita semua tentu saja harus mengantisipasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di daerah kita sendiri yang sekarang sudah giat-giat membangun. Perhatikanlah bahwa kepedulian kita masalah keuangan ini adalah penting sekali. Bagaimana penting? Bahwa tidak ada peluang-peluang, tidak ada bujukan-bujukan yang terpengaruh kita dengan harta. Maka bisa dipastikan sebuah organisasi, sebuah daerah, sebuah pemerintah yang pemerintah itu hati-hati dalam mengelola bidang keuangan, maka pasti akan selamat dan akan terhindar daripada akibat-akibat hukum yang mungkin timbul. Jadi dengan demikian kita selalu harus matang dalam menganalisa sesuatu. Maka dengan demikian bila kita ingin membangun daerah Aceh ini lebih maju ke depan, dari awal harus diantisipasi hal-hal yang melahirkan penyimpangan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena harta kalau menurut hadis dan anak itu adalah lahan fitnah yang paling besar. Maka fitnah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, adalah sesuatu yang sangat menonjol. Karena itu tantangan yang paling besar adalah adalah dalam rangka bersih, hidup pola bersih. Maka ini sudah diterangkan dalam pengajian yang lalu. Maka karenanya apalagi baru-baru ini sudah ada pembentukan pengurus baru di masjid ini, dan dengan berbagai bidang, salah satu diantaranya adalah bidang yayasan. Kenapa? Karena kami juga turut salah satu diantaranya
bidang pengawasan harta zakat, harta yayasan ini yang sudah kami lihat sampai 25 objek, 5 objek harta Masjid Raya Baitur Rahman. Maka ini pengelolaannya adalah lebih besar. Dan untuk diketahui jamaah yang berbahagia, apakah dengan banyak aset ini berarti banyak orang memperoleh di sana? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi tidak, bahkan saya sudah berapa tahun bertugas sebagai pengawas tidak pernah menerima 10.000. Kalau kita sekarang gaji menyebut 1.000 bayar pun ada. Apa nepek dari bayar. Jadi 1.000 pun tidak ada. Jadi intinya bahwa kita harus aman, harus memberi contoh, menjaga harta ini tidak ada yang diselewengkan. Karenanya jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apalagi ada satu pernyataan sekarang Masjid Raya ini juga sudah ada beberapa bidang pendidikan, bidang pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan berhasil dan selalu kita jaga apa saja yang mengganggu. Apalagi ada kadang-kadang kita suka menunduk, tetapi tidak terbukti, atau ada juga maksud kepentingan tertentu. Jadi inilah dengan kita menjaga sikap yang baik, aman daripada pelaksanaan, pasti tidak ada hal-hal, pasti tidak ada yang bisa memberatkan kita itu sendiri. Jadi barangkali pada hari ini kita lanjutkan nanti tentang tantangan. Ini tantangan paling banyak. Jadi tantangan pertama dari profil kita sendiri, memang suka ingin memperoleh banyak, itu profil manusia. Manusia tetap ingin memperoleh harta yang banyak. Dan yang kedua adalah profil yang kedua yang mempengaruhi tantangan yang paling besar adalah tidak luput daripada fitnah. Maka fitnah inilah yang perlu dijaga, yang perlu dihindari. Salah satu di antaranya adalah kalau ada peluang yang memang orang menganggap peluang ini mengganggu, maka melalui hal-hal yang mengganggu ini dikembangkan dan sebagainya. Maka karenanya marilah kita berdoa semua, mudah-mudahan masjid kita ini akan menjadi pelopor, akan menjadi ekor. Bahkan ini ada satu kesan, saya di Manado, orang bangga dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa? Karena ini adalah diakui di dalam sejarah dan sebagainya. Jadi demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا